Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyuarakan hal tersebut di acara Golkar pada 5 Desember 2025. Menurut Presiden, pilkada langsung terlalu mahal sehingga harus diperbaiki. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan selain lebih efisien, pilkada melalui DPRD juga tak menghilangkan esensi demokrasi dan dapat diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat. Baik itu proses, mekanisme dan juga anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD. Kalau kita melihatnya accountability-nya itu lebih cenderung lebih ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak langsung kan dipilih oleh DPRD yang merupakan perpanjangan tangan dari partai-partai politik. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti tegaskan masyarakat tetap ingin pemilihan kepala daerah dipilih langsung bukan oleh DPRD. Kalau sampai sekarang lebih dari 10 tahun masyarakat selalu mengatakan pilkada dipertahankan, yaitu artinya masyarakat ingin pilkada ini dipertahankan. Hatta 2025 setelah Presiden Prabowo berbicara di hadapan Partai Golkar seperti yang tadi, masyarakat tetap mengatakan kami ingin pilkada langsung tidak dihapuskan. Nah, kalau mau ariflah di situ, dengarkanlah suara rakyat itu. Ya kan, itulah kearifan tertinggi, yaitu menjalankan, mendengar suara rakyat gitu ya. Kalau hubungannya tentu saja dengan DPR, ya kan. Saat ini dari 8 fraksi yang ada di DPR, mayoritas mendukung pelaksanaan pilkada dipilih oleh DPRD. PDI Perjuangan merupakan salah satu fraksi yang menolak pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD. Pemirsa, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara per Desember 2025 mencapai 2,92%, hampir menembus batas maksimal Undang-Undang Keuangan Negara. Meski defisit membesar, namun Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa tetap optimis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2025 meleset dari target APBN. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara per Desember 2025 mencapai 695,1 triliun rupiah atau 2,92% dari produk domestik bruto. Defisit ini menuai reaksi pasar karena hampir menembus batas maksimal Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu 3%. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa pun akan fokuskan untuk perbaikan lingkungan keuangan dalam 2 bulan ke depan. Tapi kita tahu kan, ketika ekonomi kita sedang mengalami downturn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN, walaupun defisit membesar ke 695,1 triliun itu lebih tinggi dibanding APBN yang sebesar 6,2, tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%. Defisitnya memang naik ke 2,92% dari rencana awal 2,53%. Meskipun APBN tekor, namun IHSG terus menguat. Bahkan pada paruh pertama pembukaan kemarin sempat tembus di angka 9.000. Meski akhirnya ditutup turun di angka sekitar 8.000.
Pemirsa, Indonesia resmi menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Indonesia menjadi calon setelah dinominasikan oleh negara-negara anggota Asia Pacific Group. Keputusan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM ditetapkan di Jenewa, Swiss, Kamis siang. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia memimpin Dewan HAM PBB. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB dipegang oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidarto Reza Suryodipuro. Dalam pernyataannya, Sidarto menegaskan akan menjalankan tugasnya dengan pendekatan yang adil dan tidak memihak. Thank you. As I see, we believe in and are fully committed to, like all of you, Human Rights Council members, to the core principles of universality, objectivity, and non-selectivity in the consideration of human rights issues, treating all human rights, including the right of development, Perang baru Arab memanas, Saudi membombardir Yaman, 3 WNI dilaporkan terjebak. Koalisi pimpinan Arab Saudi menyerang Yaman Rabu dini hari. Serangan menyasar pasukan separatis setelah pemimpin Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council dilaporkan melarikan diri jelang keberangkatan ke Riyadh untuk perundingan damai. Ini merupakan serangan kedua yang dilakukan dalam 2 pekan terakhir. Kementerian Luar Negeri mengungkap ada 3 warga negara Indonesia yang terjebak di Pulau Socotra, Yaman saat serangan terjadi. Seluruh WNI dilaporkan dalam keadaan baik. KBRI Maskat ini telah menerima informasi dari Satgas Pelindungan WNI di Yaman bahwa ada 3 orang WNI yang mengalami kondisi stranded di Socotra, Yaman pada tanggal 3 Januari lalu. Nah, mereka terjebak di Socotra akibat wilayah udara di Yaman ditutup oleh pemerintah Saudi pada saat serangan militer ke pelabuhan Makala, Yaman pada tanggal 30 Desember lalu. Dan para WNI ini tidak dapat keluar dari Socotra karena tidak ada penerbangan yang beroperasi. Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan bonus kepada atlet peraih medali di SEA Games ke-33 Thailand. Total bonus uang tunai yang diberikan fantastis, yakni mencapai lebih dari 465 miliar rupiah. Momen yang ditunggu-tunggu para atlet yang berlaga di SEA Games ke-33 di Thailand akhirnya tiba. Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan bonus kepada para atlet peraih medali di Istana Negara. Ada momen menarik saat Presiden Prabowo menghitung medali yang diraih atlet triathlon Martina Ayu Pratiwi. Martina berhasil meraih 5 medali emas di ajang SEA Games. Cuma dihitung tadi medalinya, emasnya dikira semuanya ini perorangan, tapi yang perorangan cuma 1, yang 4 bergu. Momen menarik lainnya saat Prabowo mengumumkan atlet angkat besi Rizky Juniansyah yang merupakan anggota TNI dinaikkan pangkatnya dari Letnan 2 jadi kapten. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atlet berkuda yang mengalami patah tulang rusuk namun tetap gigih berjuang di SEA Games 2025. Atlet bernama Riko Ganda Febrianto itu langsung jatuh pingsan begitu tiba di garis finish. Atlet itu naik pangkat ya. Kemudian salah satu yang saya ingin pandai adalah salah satu atlet eventing itu berkuda yang sangat berbahaya dan sangat berat dari semua cabang naik kuda. Saya dapat laporan bahwa salah satu atlet itu berapa hari sebelumnya baru kecelakaan, kena tendangan kuda, rusuknya fraktur. Jadi dia bertanding dengan memegang tulang rusuknya. Dan tidak mau menyerah, masuk finish. Setelah masuk finish ada
Pemirsa, dianggap menimbulkan kegaduhan, komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Wapres Gibran pun buka suara dan tegaskan tidak perlu sampai dilaporkan. Pandji Pragiwaksono ramai mendapat sorotan terkait materi stand-up komedi mensrea miliknya. Bahkan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah membuat laporan ke Polda Metro Jaya terhadap Pandji karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Terkait hal itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan tidak perlu sampai dilaporkan. Materi yang disampaikan Pandji sebagai bentuk kritik dan evaluasi biasa terhadap pemerintah. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya dan... Sebelumnya diketahui Pandji juga sempat meroasting Mapres Gibran dalam materi stand-up komedi mensrea. Melalui media sosial Instagram, Gibran menunjukkan gayanya yang unik dalam menanggapi kritikan. Gibran membagikan cuplikan kegiatannya dengan menggunakan latar belakang musik berjudul lagu Melayu yang dinyanyikan Pandji Pragiwaksono. Dari tim liputan